Negara dalam negara, kontroversi Bandara IMIP Morowali, dana publik, dan komentar Purbaya yang memantik amarah nasional. Tak ada yang lebih mengejutkan daripada gagasan bahwa sebuah bandara dapat beroperasi di tanah Indonesia selama bertahun-tahun tanpa pengawasan negara. Namun itulah tudingan yang meledak dari Morowali, sebuah kabupaten yang dalam satu dekade terakhir berubah dari daerah pesisir tenang menjadi pusat nikel paling sibuk dan paling strategis di dunia. Isu ini bukan lagi sekadar obrolan media sosial. Ia telah menjelma menjadi perdebatan nasional, apakah Bandara IMIP, fasilitas udara yang berada di jantung kawasan industri raksasa PT Indonesia Morowali Industrial Park, mencerminkan kelalaian administratif atau tanda bahwa kekuasaan negara sedang tergerus oleh kekuatan kapital. Dan ketika Purbaya Yudi Sadewa, salah satu pejabat pemerintah yang langsung menjadi sorotan, mengeluarkan komentar ringan bahwa ia siap menempatkan bea cukai jika diperlukan, publik menganggap ucapan itu seperti bensin yang disiramkan ke api. Bandara IMIP, infrastruktur strategis yang tersembunyi di balik terali pabrik. Di atas kertas, Bandara IMIP adalah bandara khusus bukan bandara umum. Fungsinya secara formal ditujukan untuk operasional internal kawasan industri, mobilisasi pekerja, logistik internal, dan penerbangan korporasi. Tetapi fakta-fakta lapangan yang sudah muncul ke publik menimbulkan pertanyaan besar. Landasan pacu bandara mencapai hampir 1.900 meter, ukuran yang lebih cocok untuk bandara komersial. Fasilitas ini beroperasi sejak 2019, tetapi publik luas baru benar-benar menyadarinya belakangan. Selama bertahun-tahun, tidak ada bea cukai, imigrasi, atau otoritas penerbangan umum yang berjaga secara permanen di sana. Aktivitas penerbangan terjadi di kawasan industri yang penuh pekerja asing, pergerakan material ekspor-impor, dan akses logistik strategis. Sederet fakta itulah yang kemudian memunculkan pertanyaan provokatif. Bagaimana mungkin sebuah bandara berada di wilayah NKRI tanpa kontrol pemerintah yang memadai? Dugaan ilegal menggema dari pengamat, DPR, hingga masyarakat. Ketika isu ini naik ke permukaan, kritik datang seperti badai. Beberapa pengamat menyebut operasional bandara tersebut sebagai bentuk rapuhnya kontrol negara terhadap wilayah udara sendiri. Di sisi legislatif, sejumlah politisi menilai keberadaan bandara yang tak dipantau otoritas sebagai pelanggaran prinsip dasar keamanan nasional. Kata-kata paling keras muncul dari seorang anggota Komisi DPR yang menyebut situasi tersebut tidak dapat diterima dalam negara berdaulat. Ia bahkan menyebut potensi adanya negara dalam negara, istilah ekstrim yang dipakai ketika suatu entitas swasta dianggap mengelola wilayah strategis seolah-olah ia di luar jangkauan negara. Istilah itu kemudian menjadi viral, memantik perdebatan luas. Namun pemerintah berkukuh, bandara itu tidak ilegal. Di tengah badai tuduhan, pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan, mengeluarkan klarifikasi tegas. Bandara IMIP terdaftar. Bandara IMIP berizin. Bandara IMIP diawasi. Itulah garis besar pernyataan resmi mereka. Menurut versi pemerintah, 1. Bandara ini adalah bandara khusus, bukan bandara umum. 2. Bandara khusus memang tidak diwajibkan memasang petugas bea cukai dan imigrasi secara permanen. 3. Seluruh operasionalnya sudah berada dalam pengetahuan otoritas penerbangan. Secara normatif, aturan soal bandara khusus memang berbeda. Fasilitas seperti landasan perusahaan tambang atau perkebunan sudah lama ada di Indonesia, meski skalanya tidak sebesar IMIP. Namun, apakah bandara khusus biasanya memiliki runway sepanjang hampir 2 km? Apakah bandara khusus wajar berada di kawasan industri terbesar Asia Tenggara dengan lalu lintas pekerja asing dan logistik bernilai miliaran dolar? Pertanyaannya tetap menggantung di udara. Persoalan paling pelik dari kontroversi ini adalah ketidaksesuaian antara UU, izin formal, dan situasi faktual di lapangan. Secara hukum, bandara khusus memang legal. Namun secara umum, fasilitas strategis yang memiliki unsur pergerakan manusia, material, dan aset bernilai tinggi biasanya diawasi ketat. Ketika publik melihat bandara yang tampak tersembunyi di dalam kawasan industri yang sebagian aktivitasnya adalah ekspor-impor, wajar jika muncul kecurigaan apakah ini celah hukum yang tidak diantisipasi negara. Dalam konteks inilah isu bandara ilegal mendapatkan momentumnya. Publik bertanya, jika tidak ilegal, mengapa tidak pernah terdengar? Jika legal, mengapa terkesan seperti tidak diawasi? Dan jika diawasi, mengapa pengawasan itu tidak terlihat?
Komentar Purbaya, ucapan ringan yang dianggap terlalu ringan. Ketika dimintai tanggapan, Purbaya Yudisadewa menegaskan bahwa masalah ini tidak seserius yang dibayangkan. Ia juga mengatakan bahwa pemerintah siap menempatkan petugas bea cukai jika memang diperlukan. Pernyataannya dimaksudkan sebagai bentuk keterbukaan, bahwa pemerintah tidak menolak pengawasan tambahan. Namun bagi sebagian publik, komentar itu justru membuat situasi semakin panas. Karena pertanyaan berikutnya muncul, jika negara bisa menempatkan bea cukai sekarang, mengapa tidak sejak bandara itu mulai beroperasi di tahun 2019? Pernyataan Purbaya juga memantik perdebatan mengenai apakah pemerintah benar-benar mengetahui secara detail aktivitas bandara tersebut sejak awal, ataukah isu ini baru mendapat perhatian setelah kritik publik meluas. Di balik isu bandara, ada persoalan lebih besar mengenai dana publik. Walaupun konstruksi bandara dipahami sebagai inisiatif swasta, sebagian analis mengangkat dugaan bahwa berbagai infrastruktur pendukung kawasan industri di Morowali mungkin secara tidak langsung bersinggungan dengan dana pemerintah, misalnya melalui pembangunan akses jalan, dukungan energi, fasilitas administratif, atau kebijakan fiskal yang menguntungkan kawasan industri. Ini bukan tuduhan bahwa bandara dibangun memakai uang negara, tetapi menyoroti fakta bahwa ekosistem kawasan industri kerap dibentuk oleh kombinasi investasi swasta dan fasilitasi negara. Maka pertanyaannya menjadi, jika negara membantu membangun ekosistem kawasan industri, apakah negara tidak berhak mengetahui dan mengawasi setiap fasilitas strategis di dalamnya? Ketika kedaulatan udara menjadi taruhan, kasus Bandara IMIP bukan sekadar isu, legal atau ilegal. Ia adalah refleksi dari pertanyaan fundamental. Apakah negara benar-benar hadir dalam pengawasan ruang udara dan ruang industri yang makin strategis? Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Pengawasan udara bukan hanya soal pesawat tetapi soal keamanan nasional, mobilitas pekerja asing, ekspor bahan mentah, dan kontrol atas pergerakan barang yang bisa berdampak pada ekonomi nasional. Ketika sebuah bandara beroperasi tanpa kehadiran visual negara selama bertahun-tahun, maka bukan hanya publik yang gelisah tetapi juga para analis pertahanan, pemerhati HAM, dan pengamat industri. Morowali, simbol pertaruhan masa depan Indonesia. Morowali adalah denyut nadi industri nikel. Di sanalah baterai listrik masa depan dibentuk. Di sanalah investasi global mengalir, termasuk dari raksasa-raksasa industri dunia. Maka, polemik Bandara IMIP sebetulnya adalah cerminan kekhawatiran yang lebih luas. Jika kawasan industri sebesar itu tidak diawasi maksimal, maka apa yang sedang negara pertaruhkan? Apakah ini bukti pemerintah terlalu memanjakan investor besar? Ataukah justru bukti bahwa regulasi soal bandara khusus belum siap menghadapi realitas industri raksasa abad ke-21? Pertanyaan ini belum menemukan jawabannya dan publik menuntut kejelasan. Kontroversi baru dalam lembaran panjang industrialisasi Indonesia. Kontroversi Bandara IMIP di Morowali telah membuka kotak Pandora yang lebih besar. Hubungan antara investasi raksasa, kedaulatan negara, dan pengawasan publik. Pemerintah bersikukuh bandara itu legal. Pengkritik mengatakan pengawasan negara rapuh. Di tengah dua kutub opini itu, satu hal tetap jelas. Indonesia membutuhkan aturan yang transparan, pengawasan yang tegas, dan keberanian politik untuk memastikan bahwa tidak ada fasilitas strategis sekecil apapun yang berjalan di luar pengetahuan dan pengawasan negara. Karena jika tidak, maka isu bandara ilegal hari ini bisa berkembang menjadi isu yang jauh lebih besar di masa depan, pertaruhan kedaulatan Indonesia di wilayahnya sendiri.